Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para sahabat jannah dimanapun kalian berada, bulan Ramadan merupakan bulan yang dimana penuh berkah, penuh rahmat, dan juga bulan dimana segala perbuatan kita, perbuatan baik kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua telah bisa kembali dan bertemu kembali dengan bulan yang suci ini. Karena banyak sekali orang yang menginginkan untuk dapat bisa bertemu kembali dengan bulan ini, tapi Allah telah mengambil ajalnya terlebih dahulu. Maka kita sebagai orang yang dipertemukan kepada bulan Ramadan ini sudah patutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-temanku semuanya, dalam bulan Ramadan ini merupakan kesempatan yang sangat besar dan kesempatan yang sangat bagus untuk kita semua untuk membangun diri menjadi lebih baik lagi, untuk mengimprovisasi diri dan juga untuk membenahi diri apa sih yang kurang dari kemarin dalam diri kita. Dan saya sendiri ada beberapa step, mungkin ini bisa membantu juga buat kita semua dalam mengembangkan diri kita. Karena siapa sih yang nggak ingin menjadi versi terbaik dalam dirinya? Saya pikir semua dari kita pasti ingin menjadi versi terbaik dari dirinya masing-masing. Nah, yang pertama apa teman-teman? Yaitu pasang niat benar-benar dalam hati, ucapkan niat dalam hati ataupun secara lisan. Karena niat ini mendasari segala perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan niat, Allah akan tahu kemana arah kita akan melangkah. Dengan niat, Allah akan tahu betapa inginnya hamba untuk mencapai suatu tujuan itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, bahwasanya innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Yang dimana sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat kita. Dan dengan niat, ini merupakan satu langkah awal yang dimana membantu kita dalam mencapai atau meraih tujuan kita. Karena gini teman-teman, ketika niat telah muncul dalam diri kita, itu akan mendorong kita untuk apa? Ada rasa kemauan, ada keinginan untuk gimana sih caranya untuk mendapatkan apa yang kita ingin itu. Contoh, kita pingin banget yang namanya menjadi penghafal Al-Quran. Kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba dalam membaca Al-Quran, mudahkanlah hamba dalam menghafal Al-Quran, mudahkanlah hamba dalam memahami Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi yang kalian perlu ingat, apakah hanya di step doa ini itu cukup untuk menggapai tujuan-tujuan yang kita inginkan? Belum cukup kawan. Karena gini teman-teman, seperti dalam firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dimana Allah telah mengatakan bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum itu sehingga kaum itu yang mengubah keadaan dirinya sendiri. Maka dari teman-teman ini membuktikan bahwasanya ketika kita telah memiliki tujuan, ketika kita telah memiliki target atau impian apapun itu, maka harus yang namanya kita itu bergerak. Setelah kita niat lillahi ta'ala, kita ingin bisa hafal Al-Quran. Kemudian ada rasa kemauan yang sangat besar dalam diri kita untuk menghafal Al-Quran. Maka tugas setelah itu yaitu bergerak atau mau melakukan proses yang dimana untuk menuju menghafal Al-Quran itu. Karena percuma ketika kita terus berdoa kepada Allah, kita terus meminta kepada Allah, tapi tak ada usaha yang kita lakukan untuk menggapainya. Itu sama aja kalau kata orang-orang itu kan biasanya ya, usaha tanpa doa itu sombong, tapi doa tanpa usaha itu kosong. Baiklah teman-temanku semuanya, setelah kita tahu beberapa step yang tadi, yang telah saya sebutkan, yaitu pertama niat, dan juga yang kedua, yaitu ada rasa kemauan yang tinggi, dan juga bergerak atau
Yang dimana untuk menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing, kita juga harus yang namanya selalu istiqomah. Dan ini titik yang dimana tidak semua orang itu lulus dalam tahap ini. Maksudnya mungkin ada yang bertahan mungkin selama 1-2 hari. Adanya tiap hari dia bisa yang namanya menghindari hal-hal negatif gitu ya. Dia selalu mengonsumsi konten-konten positif. Dia selalu berbuat amal soleh, berbuat kebaikan kepada orang lain, sedekah dan sebagainya. Tapi apakah menjamin bahwasanya dia itu bisa bertahan mungkin dalam seminggu, sebulan ataupun seterusnya? Nah, di sini titik yang dimana insya Allah akan mengubah diri kita. Ketika kita bisa istiqomah, maka itu merupakan step atau hampir finish, dimana kita bisa mendapatkan versi diri kita yang terbaik. Karena gini teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu dan kita merasa ringan dan juga enjoy dalam melakukan hal itu, maka sesungguhnya ini telah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Dan kebiasaan itu akan terpupuk dalam diri kita ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kecil dan itu kita lakukan terus-menerus. Dan kebiasaan akan mencerminkan bagaimana sih pribadi kita. Ketika kebiasaan kita baik, maka pribadi kita pun akan menjadi lebih baik juga. Oke teman-teman semuanya. Ada satu quotes, mungkin ini bisa untuk penyemangat kita semua. Saya sebut anak-anak muda itu para pejuang ya. Untuk para pejuang jannah sekalian, berbahagialah dan tetap selalu istiqomah. Jangan pernah mengeluh dengan kata lelah, karena itu semua hanya ada di dalam kamus orang-orang lemah. Semangat terus kawan, istiqomah jannah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menggapai impian-impian kita. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjadi versi terbaik dalam diri kita. Oke, mungkin sekian ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rama Rafael izin pamit undur diri. Sekian, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.